Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Sari, mahasiswa S2 Universitas PGRI Yogyakarta, akan mencoba menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Beberapa prinsip kurikulum diantaranya adalah prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, dan prinsip praktis. Nah, di sini saya ingin menguraikan beberapa alasan atau contoh yang konkret mengenai kurikulum merdeka, apakah sudah sesuai dengan prinsip tersebut ataukah belum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Kurikulum merdeka berupaya untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kehidupan nyata siswa dan kebutuhan lokal. Ini tercermin dalam pendekatan yang memberikan kebebasan secara penuh kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi di sekitarnya seperti budaya dan tantangan setempat. Misalnya seperti ini, sebuah sekolah dasar itu ada di sekitar pedesaan. Kemudian kurikulumnya dapat menyesuaikan untuk mencakup kurikulum di bidang pertanian atau keterampilan bertani seperti itu. Sementara sekolah di perkotaan dapat memfokuskan pada keterampilan teknologi atau bisnis. Misalkan P5-nya nanti bisa diajak untuk gaya hidup berkelanjutan atau dengan melibatkan bercocok tangan, bisa dengan kewirausahaan atau seperti itu. Jadi kurikulum merdeka sudah menerapkan prinsip relevansi. Prinsip yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, di dalam kurikulum merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini dapat tercermin dalam berbagai pendekatan pembelajaran yang diadopsi, termasuk pembelajaran berbasis proyek, pendekatan keterampilan hidup, atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, setiap sekolah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan keunikan siswa dan lingkungan siswa. Contoh konkretnya seperti ini. Misalkan siswa dapat memilih proyek apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, sehingga itu dapat membantu meningkatkan motivasi belajar mereka. Jika mereka dilibatkan dalam pemilihan proyek, maka mereka akan merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, dan merasa bahwa itu adalah proyek saya, berarti itu harus saya selesaikan. Makanya mereka menjadi lebih bersemangat seperti itu. Jadi kurikulum merdeka sudah menerapkan prinsip fleksibilitas. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Nah, kurikulum merdeka sudah berusaha untuk memastikan adanya kontinuitas atau berkelanjutan dalam pembelajaran antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Namun tantangan mungkin akan muncul dalam memastikan bahwa siswa memiliki fondasi atau konsistensi yang memadai saat memasuki tingkat pendidikan yang lebih lanjut atau yang lebih tinggi. Nah, koordinasi ini yang harus dibangun dalam kurikulum merdeka antara kurikulum sekolah dasar, menengah, dan lanjutan. Jadi fondasinya itu harus dibangun terlebih dahulu, atau konsepnya itu harus mengerti terlebih dahulu dari dasar, menengah, hingga lanjutan. Nah, contoh realnya adalah seperti ini. Dalam mata pelajaran matematika, konsep penjumlahan dan pengurangan seharusnya sudah dikuasai siswa pada saat tingkat rendah atau kelas 1, 2, 3. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi, ke kelas 4, 5, 6 itu seharusnya sudah mempelajari tentang konsep yang lebih tinggi lagi, yaitu perkalian dan pembagian. Jadi di sekolah dasar itu benar-benar konsepnya itu anak-anak sudah mengerti. Jika tidak, nanti dalam prinsip kontinuitas ini akan mengalami hambatan. Tetapi di kurikulum merdeka sudah
sudah berusaha untuk menerapkan prinsip tersebut. Yang keempat adalah prinsip efektivitas. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan dan pemahaman yang mendalam. Dalam prakteknya, efektivitas ini dapat dilihat dari kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di sekolah dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya seperti ini, siswa dapat menggunakan pengetahuan matematika mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa membeli atau siswa pergi ke kantin. Nah, di sana mereka dapat menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan matematika ketika mereka membayarkan uang dan mendapatkan kembalian. Seperti itu. Jadi, kurikulum Merdeka sudah menerapkan prinsip efektivitas. Yang kelima adalah prinsip efisiensi. Kurikulum Merdeka berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan lebih banyak kemandirian kepada sekolah dan guru untuk memanfaatkan pengelolaan sumber daya. Ini dapat tercermin dalam penggunaan yang lebih fleksibel dari sumber daya fisik, finansial, maupun manusia. Contoh konkretnya adalah penggunaan ruang kelas yang lebih fleksibel untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek atau pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya cetak buku, seperti kita dapat menggunakan PowerPoint atau menggunakan buku sekolah elektronik untuk mengurangi biaya cetak buku. Jadi dalam kurikulum Merdeka sudah menerapkan prinsip efisiensi. Prinsip yang keenam atau prinsip yang terakhir adalah prinsip praktis. Dalam kurikulum Merdeka diharapkan dapat menjadi lebih praktis dalam implementasinya dengan memberikan lebih banyak kemandirian kepada sekolah dan guru dalam memilih dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini dapat tercermin dalam penggunaan metode pembelajaran yang lebih relevan dan terintegrasi dengan kehidupan nyata, serta dengan penggunaan alat dan sumber daya yang mudah diakses guru dan siswa. Contoh konkretnya adalah sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri atau untuk bereksplorasi. Seperti contohnya ketika kita menerapkan pembelajaran IPAS. Nah, di situ ada materi tentang pengelolaan sampah. Nah, kita libatkan siswa untuk menggali ide-ide bagaimana caranya kita bisa mereuse dan recycle sampah, seperti itu. Jadi mereka merasa memiliki, merasa bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, kurikulum Merdeka sudah menerapkan prinsip praktis. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, kurikulum Merdeka di sekolah dasar telah berusaha untuk menerapkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis. Namun, implementasi yang konsisten dan merata di seluruh sekolah masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan. Seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.